Halo semuanya, selamat datang lagi di channel Pempekpedia, di mana kamu bisa belajar cara bikin pempek dari berbagai macam ikan. Hari ini saya akan membuat pempek dari ikan cucut. Dari satu resep ini kita bisa mendapat 3 macam pempek, yaitu lenjer, keriting, dan telur. Pada video kali ini juga saya akan membandingkan dua cetakan untuk membuat pempek keriting. Nah, ini dia ikan cucutnya. Ikannya panjang ya. 2 ekor ikan ini beratnya 1,2 kg dan harganya cukup murah, yaitu 20.000 saja. Di bagian dadanya terdapat banyak tulang sehingga kita harus berhati-hati saat membersihkannya. Kita filet terlebih dahulu ya ikannya. Untuk mempermudah proses filet, saya bagi ikan jadi beberapa bagian. Kemudian saya pisahkan daging dengan tulangnya. Kulit daging ikan cucut ini sangat tipis sehingga agak sulit membersihkan dan memisahkannya dengan daging putihnya. Di bagian dada, tulangnya sangat banyak sehingga kita harus mencabut terlebih dahulu bagian tulang yang ada di dada. Kita memisahkan daging dari tulangnya, kita bisa memisahkan daging dari kulitnya dengan cara menggunakan sendok atau juga menggunakan pisau. Karena kulitnya sangat tipis, terkadang kulitnya masih menempel ke daging dan tidak bisa dipisahkan. Hal inilah yang menyebabkan daging dari ikan cucut ini sedikit berwarna abu-abu setelah digiling. Dari 1,2 kg ikan cucut ini didapatkan 500 gram daging ikan cucut bersih dan 200 gram kulitnya, dan juga sisanya adalah tulang dan juga kepalanya. Jadi untuk 500 gram daging ikan cucut ini harganya sekitar 20.000. Di bagian punggung ikan juga terdapat beberapa tulang. Namun tulang ini akan hancur pada saat kita giling dengan food processor. Karena ikannya tidak terlalu besar, hanya sekitar 500-600 gram setiap ekornya, sehingga proses untuk mengambil dagingnya menjadi lebih lama. Terutama karena bagian kulit-kulitnya ini sangat tipis sehingga sulit untuk dipisahkan dari dagingnya. Namun jika dibandingkan dengan ikan ekor kuning, masih lebih sulit membersihkan dan memisahkan daging ikan ekor kuning dibandingkan ikan cucut. Hal ini karena daging ikan ekor kuning ini lebih tipis dibandingkan dengan ikan cucut. Namun ikan cucut ini lebih banyak tulangnya dibandingkan dengan ikan ekor kuning. Bagi yang ingin melihat bagaimana ikan ekor kuning, bisa lihat di video sebelumnya ya, proses pembuatan pempek dengan menggunakan ekor kuning. Nah, bagi kalian yang belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya, karena kalian akan mendapatkan informasi tentang cara pembuatan pempek dari berbagai macam ikan dari channel Pempekpedia. Yang punya pertanyaan bisa di komen di bagian bawah ya. Dari 1,2 kg ikan ini didapatlah daging ikan filet bersih, dagingnya saja tanpa kulit, seberat 500 gram. Nah, ini dia daging filet ikan cucut. Nah, ini dia bahan-bahan untuk membuat pempek ikan cucut. 500 gram filet ikan cucut, kemudian air sebanyak 300 ml, sagu 300 gram, susu kental manis, penyedap, dan juga garam. Nah, pertama-tama saya giling daging ikan cucut bersama air 200 ml di food processor. Setelah kita giling, kita tambahkan, kita larutkan garam, penyedap ke dalam sisa air yang 100 ml, kemudian aduk-aduk dengan daging ikan sampai airnya mengikat semua ke adonan ikan. Kemudian baru tambahkan susu kental manis. Aduk-aduk hingga rata. Setelah itu baru ditambahkan sagu seberat 300 gram secara bertahap.
Jangan terlalu menekan adonan sagu dan juga ikan karena akan menyebabkan pempek menjadi alot dan keras. Cara mengaduknya dengan memutar-mutar baskom perlahan-lahan dan juga kita ulenin secara perlahan menggunakan tangan supaya sagu tercampur rata. Setelah rata, saya tambahkan 20 ml minyak sayur agar adonan menjadi lebih halus dan tidak pecah-pecah. Nah, sekarang saya akan membuat pempek lenjer. Saya menggunakan cetakan talam seperti ini agar berat pempek menjadi sama, yaitu 30 gram tanpa harus menimbang satu persatu. Nah, sekarang saya bikin pempek telur sama, berat adonannya 30 gram dan diisi dengan telur yang sudah dikocok. Adonan dari ikan cucut ini tidak begitu elastis, tidak seelastis seperti adonan pempek dari ikan ekor kuning atau ikan salam pada video-video sebelumnya. Nah, sekarang saya akan membuat pempek keriting dengan menggunakan alat pembuat akar kelapa seperti ini. Alat ini saya beli sudah lama sekali dengan harga sekitar 200 ribuan di marketplace. Cara menggunakannya adalah dengan memutar bagian atasnya dan bukan ditekan. Keunggulan alat ini adalah kita bisa mengisi adonannya lebih banyak dibandingkan dengan alat cetak putu mayang yang sudah saya demonstrasikan di video sebelumnya. Setelah kita tutup, kita putar bagian atasnya, kemudian adonan akan keluar dari bagian bawah. Jangan lupa untuk menaburkan sagu di mangkok sehingga adonan tidak lengket. Nah, setelah adonan seperti ini, kita bisa rapikan dengan menggunakan sendok untuk membentuk pempek menjadi lebih bulat. Nah, ini dia hasilnya. Siap untuk direbus. Saya buat satu lagi ya pempek keritingnya. Kita juga bisa menggunakan alat dengan posisi terbalik, di mana lubangnya di atas, kemudian putarannya di bawah. Cukup mempermudah proses pembuatan karena bisa langsung diambil dari bagian atas. Nah, ini dia hasil pempek keritingnya yang sudah direbus. Kemudian ini pempek bulat dan juga pempek lenjernya. Saya juga akan membuat pempek keriting dengan menggunakan alat putu mayang. Kita isi sedikit saja supaya tidak susah untuk menekannya. Kemudian kita bentuk dengan menggunakan sendok. Baru setelah itu kita rebus. Nah, kalau alat yang ini kita harus mengisinya sedikit demi sedikit karena akan sangat susah sekali menekannya jika isi terlalu banyak. Kalau alat akar kelapa tadi itu bisa diisi lebih banyak dibandingkan dengan alat yang seperti ini. Jadi masing-masing alat ini memiliki keunggulan dan juga kekurangannya masing-masing. Nah, ini dia pempek yang sudah direbus ya. Dari segi tekstur, pempeknya lembut. Nah, begini yang isi telur. Ini pempek lenjernya. Namun dari segi warna ini lebih gelap jika dibandingkan dengan pempek tenggiri. Nah, ini dia saya bandingkan dengan pempek ikan tenggiri yang juga saya buat hari ini. Nah, ini bisa dilihat ya perbedaan warnanya. Kalau tenggiri memang lebih putih, sedangkan ini agak keabu-abuan tapi juga tidak terlalu gelap. Yang di sebelah kiri pempek ikan tenggiri, yang sebelah kanan pempek ikan cucut. Untuk lenjernya bisa dilihat ya, yang sebelah kiri ini pempek ikan cucut, yang kanan pempek ikan tenggiri. Nah, ini penampakan dari dekatnya, pempek keriting, kemudian pempek lenjer, dan juga pempek telur.
Dari 500 gram ikan cucut ini saya mendapatkan 25 biji pempek. Ini ya perbandingan pempek keriting dari dua alat. Yang pertama ini alat akar kelapa dari Kuningan. Hasilnya keritingnya ini lebih besar-besar jika dibandingkan dengan alat putu mayang. Bisa dilihat sendiri bagaimana perbedaannya. Nah, yang ini saya jajarkan yang sebelah kiri pempek keriting dengan menggunakan akar kelapa, yang sebelah kanan dengan menggunakan alat dari putu mayang. Kedua alat ini sangat membantu untuk proses pembuatan pempek keriting. Nah, kira-kira mana nih yang kalian suka? Tolong komen ya. Nah, ini pempek yang sudah digoreng. Rasanya lumayan enak. Untuk harga ikan semurah ini dan dapatnya 25 pempek. Wah, lumayan banget nih untuk dicoba. Nah, ini dia resep keseluruhannya. 500 gram filet ikan cucut, 20 gram garam, 10 gram penyedap, 300 ml air, 300 sagu tani, 30 minyak sayur, dan setengah saset susu kental manis. Nah, ini dia estimasi perhitungan modal. 500 gram filet ikan cucut 20.000, 20 gram garam 200 rupiah, 10 gram penyedap 500, 30 ml air 500 rupiah, 30 gram sagu tani 4.000, 200 gram sagu untuk baluran tangan 2.500, 30 ml minyak sayur 500 rupiah, setengah saset susu kental manis 500 rupiah, gas 5.000, totalnya lebih kurang 30.000, dan untuk per pempeknya lebih kurang 1.200 rupiah. Terima kasih ya sudah menonton video dari Pempekpedia. Ditunggu video selanjutnya. Bye.